Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau serta siapapun yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, Ustazah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi Maisuro kita ya. Kita sudah hampir detik-detik akhir enggak ya. Detik-detik awal menuju catatan akhir ya. Detik-detik awal menuju catatan akhir. Baik. Dan kita sudah bahas kemarin kala. Jadi kesimpulannya kala ada berapa macam Ustazah? Ada 4. Ada 4. Ada 4. Menurut pendapat siapa? Syekh Maki. Kala secara makna, secara makna bisa 2. Apa saja? Secara makna, bisa janganlah begitu, atau bermakna pembenaran. Ya, jadi dia bisa membantah sekali-kali tidak, ya, atau malah apa? Benar-benar iya. Ini uniknya bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kondisional, ya. Dia bisa benar-benar iya ketika kondisi tertentu, dan dia bisa sekali-kali tidak, ya. Nah, yang harus kita pahami, ya, 7 diantaranya disepakati bermakna sekali-kali tidak atau janganlah begitu karena diwakaf. Ya, jadi diingat 7 tempat ini kalau diwakaf di situ sekali-kali tidak. Dan kalla ya. Izzan kalla dan seterusnya ya. Itu semua bermakna sekali-kali tidak atau janganlah begitu kalau diwakaf di situ. Ya. Nah, sisanya ada yang bermakna pembenaran secara mutlak ya, sehingga tidak boleh diwakaf. Ya, karena kalau diwakaf maknanya jadi sekali-kali tidak. Ya, makanya nggak boleh wakaf. Ya, dan bisa bermakna pencegahan serta pembenaran sehingga bisa 2 wajah. Coba saya ulang lagi, ya. 7 tempat ini bermakna kalau diwakaf sekali-kali tidak. Nah, maknanya itu 1. 26 tempat ada yang pembenaran mutlak sehingga nggak boleh wakaf. Ada yang bermakna sekali-kali tidak dan juga pembenaran. Ya. Nah, rinciannya seperti apa? Nah, Syekh Maki merinci lagi kemarin. Ya. Yang pertama adalah bagus wakaf. Ya. Karena apa? Karena sekali-kali tidak di situ. Kemudian boleh tidak karena bisa juga bermakna pembenaran. Jadi bermakna dua wajah, yaitu 11 tempat. Kemarin kita sudah bahas, ya. Kemudian yang kedua, bagus wakaf, tapi nggak boleh tidak. Ya, bagus wakaf, nggak boleh tidak dari kala. Ya, silakan saudara dibuka Asy-Syu'ara-nya ayat 14-15, silakan. Dibaca artinya, ya, supaya kita memahami, karena ini wakaf tidak, kaitannya dengan adab kita membaca Al-Quran, ya, dan ini ijtihadiyah. Ya. Ayat 14-15. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, jangan takut, atau mungkin diartikan sekali-kali tidak ya. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, sungguh kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Pertama, wakaf bagus, tapi nggak tidak. Kenapa, Ustazah? Karena artinya menjadi berbeda. Apa kalau tidak di situ kenapa? Kalau tidak di situ berarti artinya pembenaran.
Maksudnya gimana? Pembenaran dari mana? Tunggu sebentar. Salah deng nih. Tidak diperbolehkan. Tidak ada punya. Coba kalau dibaca artinya, sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, sekali-kali tidak. Kalau misalnya tidak dari situ, berarti benar-benar, tapi itu bingung kan? Ya, justru karena bingung inilah nggak boleh tidak di situ. Oke, udah beres kan? Kita lagi bahas wakaf tidak kan? Makanya kalau jelas nggak boleh tidak di kala. Clear ya? Karena bingung. Kala ini nanti nerangin yang mana? Makanya di situ qala kalla itu sebenarnya satu makna dengan ayat 14-nya. Udah clear guys sekarang ya? Cari yang termudah. Kita bandingkan Asy-Syu'ara 6162. Coba silakan. 6162. Artinya, maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersama. Ya. Dia akan. Ini kaitannya. Oke. Ya, ini nggak boleh apa? Nggak boleh tidak dikala. Karena kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ya, ini jawaban ayat sebelumnya. Udah, cuman dua saja. Yang kondisinya adalah apa? Tidak boleh ibtidak di situ. Kalau wakaf bagus. Ya. Kalau yang pertama itu kan boleh kita wakaf di situ mana pencegahan. Boleh tidak juga di situ karena namanya pembenaran, ya kan? Nah, di dua ayat ini kita boleh wakaf di situ, nggak boleh tidak. Yeah. Oke, saya ulang lagi ya. Boleh wakaf, boleh tidak. Yang kedua, boleh wakaf, nggak boleh tidak. Sekarang yang ketiga, Ustazah. Yang ketiga, tidak bagus wakaf padanya dan tidak dagingnya, tetapi diwasolkan dengan lafaz sebelum dan sesudahnya. Terdapat di dua tempat, yaitu An-Naba ayat 4 dan At-Takasur ayat 3. Summa kalla saya'lamun. Nah, ini nggak boleh kita summa kalla gara-gara seneng kalla gitu kan. Kita wakaf di situ nggak boleh. Ya, kemudian sekali-kali tidak. Waduh. Ya, maknanya bisa apa itu kalau summa kalla di situ? Maka sekali-kali tidak. Saya'lamun. Terus? Saya'lamun, maka kamu akan bekerja. Dia deh. Hubungannya dengan sebelumnya, Ustazah? Bertolak belakang. Oh ya, sekali tidak, maka dia akan bekerja. Tuh bingung kan? Ya pokoknya sumakala saya'lamun ini masa orang berselisih akan mengetahui. Iya. Ya, jadi nggak boleh ibtida di kala maupun wakaf di ayat yang keempat. Ini benar nggak, Ustazah? An-Naba ayat 4. Betul, Ustaz. An-Naba ayat 4, tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ayatnya. Tapi yang sumakala, Ustazah. Oh, sumakala bukan An-Naba, Ustaz. Ayat kelima. Ye. Catatan. Sumakala. Ya, pokoknya yang setelah sumakala itu. Ya, berarti dikoreksi itu.
ayat keberapa harusnya? 5. Ayat kelima. Oke, harusnya ayat kelima. Ini salah cetak. Oke. Banyak ya. Nanti kapan-kapan kita beberapa saya dapat laporan dari Ustadzah di sini juga ya di Japri. Saya belum cek lagi. Beberapa ada yang salah ketik dan itu dulu hampir setiap nyetak itu selalu ada koreksi di belakang gitu ya. Ya itulah uniknya bukunya Pak Kiai. Nah lanjut, summa kalla sawfa ta'lamun, mirip ya. Jadi kalau ada summa ya, summa kalla nggak boleh wakaf, nggak boleh ibtida. Nah sisanya Ustazah boleh apa? Boleh wakaf, tidak boleh ibtida. Boleh tidak, nggak bagus wakaf. Ya, pertanyaannya menjebak. Baik, coba ada 4. Sisanya banyak ya. Nah, ada 4. Yang pertama apa menurut saya Maki? Bagus wakaf. Bagus wakaf, bagus ibtida. Oke, yang kedua? Bagus wakaf, tidak boleh ibtida. Tidak. Yang ketiga? Tidak bagus wakaf dan tidak bagus ibtida. Ayo. Tidak bagus wakaf adanya dan ibtida darinya. Apa tuh, Ustaz? Tetapi bagusnya di wasol. Nggak boleh wakaf, nggak boleh ibtida, bagusnya di wasol. Nah. Terus? Yang keempat? Tidak bagus wakaf. Tetapi boleh ibtida. Iya. Nah, 11, 22 sisa. Nah. Ya kalau menghafalkannya 11, 22 sisa. Nah. Clear nggih? Kala nanti bisa diulang-ulang ya. Bacanya diteliti lagi boleh. Lanjut sekarang bala. Dibaca Ustaz, silakan bala. Tentang lafaz bala. Lafaz bala dalam Al-Quran terdapat di 22 tempat dan terbagi menjadi 3 kriteria, yaitu yang pertama, secara ijma tidak diperbolehkan wakaf padanya karena ketergantungan lafaz sesudahnya dengan lafaz sebelumnya. Terdapat di 7 tempat, yaitu bala wa rabbina. Gara-gara kita itu seneng kala boleh wakaf di situ, beda kisah dengan bala. Ya, secara ijma ada yang tidak diperbolehkan wakaf. Ya, mirip dengan kala yang nggak boleh wakaf. Ya, coba dibuka Al-An'am 30 Ustazah. Artinya gimana? Artinya, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, dia berfirman, bukankah ini benar? Mereka berkata, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Kenapa nggak boleh wakaf di situ? Karena ada ketergantungan lafaz sesudahnya dan lafaz sebelumnya. Jadi dia itu penghubung antara lafaz sebelumnya dengan sesudahnya. Ya, maka nggak boleh berhenti di situ. Sudah? Clear? Membenarkan kebangkitan. Warabbina bala warabbina, yaitu jawaban full, nggak boleh dipotong-potong jawabannya. Lanjut, An-Nahl 38, Ustazah, coba. An-Nahl 38, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian. Berarti balanya merupakan balasan jawaban dari perkataan mereka, sumpah mereka. Terus?
Nggak boleh wakaf di situ, Ustazah, malah wakaf. Iya, maksudnya menaikkan sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oke. Kenapa nggak boleh wakaf? Karena masih satu lafaz. Kenapa? Alasannya ada kaitan. Masih ada kaitan. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mati bala wa'dan alaihi haqqa, ya. Bahkan yang benar-benar terjadi itu adalah benar-benar dibangkitkan. Ya, jadi ini keyakinan orang kafir yang tidak boleh dibiarkan ada di bersitan hati kita, tapi langsung harus dijawab. Ya. Langsung dijawab, loh justru yang boleh dibangkitkan, begitu, sahabat. Oke, nangkep nggih? Makanya dari ayat-ayat seperti ini, ya, ulama Indonesia termasuk yang dijadikan rujukannya, ketika ada kalimat-kalimat yang tidak baik, nggak boleh wakaf di situ, ya. Seperti kasus waqalu takhadallahu waladan subhanah. Nah, itu subhanahnya nggak boleh dipisah. Tapi kalau Timur Tengah masih boleh, ya. Ini ada dzauq, ada rasa yang harus dimiliki oleh seorang pembaca Al-Qur'an yang memiliki adab yang baik terhadap Al-Qur'an. Ya, jadi wakaf i'tidah ini kaitannya dengan adab Al-Qur'an. Oke, clear nggih? Insyaallah bala walakin bala warabina sudah, bala wa'adan alaihi haqqa sudah. Kul bala wa rabbi bala qad ja'atka, dan seterusnya, kasusnya mirip, ya. Lanjut yang kedua, Ustazah. Kedua, terdapat perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang terpilih adalah tidak diperbolehkan wakaf padanya. Ia terdapat di 5 tempat, yaitu Al-Baqarah ayat 260, Al-Baqarah 260 coba. Ini yang khilaf, ya. Khilaf, tapi sebaiknya jangan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap. Ya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi harus apa? Harus digandengkan dengan untuk menguatkan iman. Ya. Kalau bala iya gitu doang kurang adab. Ya, tapi harus boleh sih, boleh, tapi kurang adab, ya. Adab yang lebih bagus adalah tidak wakaf. Ya. Lanjut Az-Zumar 71 saja, coba contoh Az-Zumar 71. Surat berapa? Halaman 464. 465. 66. 6 ayat. Surat 71. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau neraka, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar ada. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Nggih, qalu bala walakin, ya di situ, ya. Jadi bala walakin itu harus kalau bisa jangan wakaf di situ, ya, karena walakin haqqat itu sangat terkait dengan jawabannya, ya. Qalu bala walakin. Baik,
Bala wa rusuluna juga sama. Qalu bala. Coba Al-Hadid 14 ada. Kalau ada yang sudah menemukan duluan, boleh. Belum. Silakan. Dengan 37. 14 ya Ustaz ya. Nggih. Bismillah. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Jadi ini satu kalimat ya, yang nggak boleh diputus. Ya, sebaiknya masih khilaf, walaupun khilaf ya. Semacam itu ya, semua adalah satu-satu kalimat yang secara adab, kalau bisa jangan waqaf. Terakhir saja tentang bala yang ketiga. Tolong dibaca. Ketiga, terdapat perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang terpilih adalah diperbolehkannya wakaf padanya terdapat di 10 tempat lainnya. Nah, tadi ya, kalau kala tadi itu 11 itu boleh wakaf, boleh tidak. Kemudian bagus wakaf dan nggak boleh tidak dua. Nggak bagus wakaf, tapi boleh tidak apa? Nggak boleh wakaf, nggak boleh tidak ya. Tetapi wasal dua, sisa gitu ya. Nah kalau bala di sini yang 7 kelompok yang pertama ini secara ijma tidak boleh wakaf. Ya, yang kedua khilaf, tetapi terpilih tidak boleh wakaf ya. Sisanya khilaf tapi boleh wakaf. Dah clear? Lanjut, na'am Ustazah. Kalimat na'am dalam Al-Qur'an. Silakan dibaca. Tentang lafaz na'am. Lafaz na'am dalam Al-Qur'an terdapat di 4 tempat. Yang pertama di surat Al-A'raf ayat 44. Qalu na'am fa'adzana. Pendapat yang terpilih untuk ayat ini adalah wakaf pada lafaz na'am karena tidak ada hubungannya dengan lafaz sudahnya, yaitu bukan termasuk perkataan para penghuni neraka sebagaimana lafaz na'am. Oh, berarti salah baca. Qalu na'am fa'adzana gitu. Iya. Iya, ya lebih baik apa? Wakaf. Wakaf ya, karena bukan kalimatnya penghuni neraka setelahnya ya. Nah, ini kan butuh penjelasan makna kalimat ya. Maka tidak wakaf tidak itu terkait dengan adab di dalam berkalimat Quran. Yang kedua sudah apa itu? Yang kedua Quran surat Al-A'raf ayat 114. Saya buka dulu. Nggak usah, langsung aja. Ketiga Asy-Syu'ara, keempat As-Saffat, apa kalimat? Qul na'am wa antum dakhilun. Pendapat yang terpilih? Pendapat yang terpilih untuk 3 tempat terakhir adalah tidak diwakafkan karena adanya hubungan lafaz sesudahnya dengan lafaz sebelumnya, yakni sambungan perkataan. Jadi dari 4 tempat ini, 1 sebaiknya diwakafkan, 3 sebaiknya tidak diwakafkan. Dah selesai. Naam. Lanjut, Samuda, terakhir Samuda ya. Tentang lafaz Samuda. Lafaz Samuda yang beri'rab nasab apabila diwakafkan, alif setelah dal harus dibuang. Dan tentunya dal disukun, walaupun tertulis dalam mushaf ada ziyadah alif setelah dal. Membuang alif ini khusus bagi para imam qiraat yang membaca padanya dengan tanpa tanwin. Dan termasuk di dalamnya adalah bacaan Imam Hafs min Asim.
Lihat hidayatul qori ila tajwidi. Oke, ya. Kenapa setiap ada kalimat samuda di situ ada sifar dan masuk muskilatul kalimat? Karena riwayat Imam Asim tidak dibaca tanwin tanpa suara tambahan. Oke, walaupun tulisannya samudan, harusnya kan gitu kan? Oh enggak, untuk riwayat Asim ya, bacaan Imam Hasan Asim dia tidak dibaca tanwin. Deh, selesai. Adapun ismam sudah kan ya? Sudah. Yeah. Nah, Ustazah, ini catatan akhir. Kenapa Pak Kiai membuat catatan akhir? Ya, jadi beliau itu menganggap semua masalah sudah tuntas karena kalaupun masalah-masalah yang lain dianggap tidak terlalu urgen. Ya, misalnya masalah idhar mah nggak ada masalah gitu kan. Misalnya lagi apa? Masalah nun mati tanwin udah ada kan. Masalahnya apalagi idgham ya kan nggak masuk idgham kuasa minggun kan ada tuh ya yang nggak dimasukkan. Nggak taunya apa? Nggak taunya masih bermasalah, termasuk ifa hakiki, ya, termasuk mim mati, termasuk ifa syafawi, ya. Semua termasuk alif lam. Ternyata ya sudah. Kalau begitu ini perlu penjelasan, gitu. Ya, jadi karena penjelasan Pak Kiai itu ketika misalnya masalah idhar ya, masalah idhar itu awalnya kan nggak ada masalah, orang idhar jelas. Nah, masyarakat kita menganggap jelas di sini adalah tanpa guna. Waduh, ya Pak Kiai kemudian peduli. Idhar itu bukan tanpa guna, dia tetap guna, tetapi bukan guna yang sempurna begitu. Maka kemudian diterangkan. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas tentang catatan akhir dari kitabnya Pak Kiai. Monggo silakan. Ustazah Yani kayaknya mau baca nih. Ustazah Yani mau baca? Saya nyimak aja ya sambil tiduran ini. Oke. Terima kasih Ustazah. Hukum bacaan nun mati dan tanwin. Ahkamun nun sakinah wa tanwin. Definisi nun mati adalah nun yang tidak berharokat, yang lafaz dan tulisannya tetap ada dan tidak berubah, baik wasol maupun wakof. Keberadaannya bisa terdapat pada isim, fiil, dan huruf. Bisa berada di tengah kata atau di akhir kata, bisa menjadi bagian dari akar kata atau asliyah, misalnya nun mati pada lafaz an'ama, dan bisa juga tidak menjadi bagian dari akar kata atau zaidah, seperti nun mati pada lafaz falako, di mana asal kata infalako adalah falako yang mengikuti wazan fa'ala. Di sini kita udah tahu ya, Pak Kiai sedikit menjelaskan apa itu akar kata asliyah ya, nun asliyah dengan huruf-huruf yang zaidah yang tidak menjadi akar kata. Ya. Kenapa demikian? Karena dalam bahasa Arab itu ada huruf pokok, ada huruf tambahan. Ya, nah, huruf tambahan itu apa? Nah, itu yang di-PR-kan ya. Ya, ini harus belajar sedikit tasrif ya, enggak apa-apa. Karena kaitannya dengan fa'ala yafulu fa'lan wa maf'ulun fa wa fa'il dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul mif'alun maf'alun itu ya. Jadi itu panjang ya. Baik. Kemudian itu nun mati bisa asli, bisa apa? Bisa zaidah. Ya. Tetapi selalu dibaca kondisi apapun. Ya. Nah, kemudian kalau tanwin apa? Silakan tanwin. Definisi tanwin. Sedangkan definisi tanwin adalah bunyi nun mati yang tidak tertulis
yang keberadaannya hanya ketika dibaca wasol atau tidak diwakafkan. Artinya, ia sebagai suara tambahan atau zaidah yang hanya bisa terdapat pada akhir kata yang berbentuk isim. Dengan kata lain, tidak akan didapatkan dalam tulisan yang berbentuk huruf, juga tidak akan didapatkan pada sebuah lafaz yang diwakafkan. Dan tanda tanwin dikenal dengan bentuk tanda baca fathah ganda, kasroh ganda, dan dhammah ganda. Oke. Saya coba share screen ya. Mudah-mudahan bisa, kalau nggak bisa kelihatan Ustaz? Tidak bisa, Ustaz. Allah karim. Oke, berarti tidak berhasil. Coba Ustaz, tanwin yang tidak dibaca ketika wasol. Ada yang bisa mencontohkan? Khaironil wasilah. Khaironil. Yang nggak aneh-aneh Ustaz, misalnya. Kalau itu justru menghindari tanwin. Coba pertanyaannya. Coba. Ya. Jadi tanwin itu kan kadang dibaca, kadang tidak. Dibacanya ketika apa? Ketika wasol. Ketika wasol, ya kan? Kalau khaironil wasiyah itu ada tanwinnya enggak? Khairon ada. Justru secara bacaan malah enggak ada. Khairon. Ya, kenapa tidak ada? Karena iltiqa'u sakinain. Justru contoh yang khaironil wasiyah itu justru menyimpang dari yang tadi kami lagi ya, yang tidak. Jadi kalau wasol baru apa? Baru ada ya. Kalau khaironil wasiyah, di situ ada khairon ketemu dengan al-wasiyah. Kok khaironil? Kenapa jadi nun? Kenapa jadi kasroh nunnya? Kenapa tanwinnya hilang? Ini kasuistik ya. Dia harusnya dibaca khairon al-wasiyah karena iltiqau sakinain menjadi hilang tanwinnya berharokat kasroh. Nangkep Ustaz? Nangkep. Ya bagus ya. Contohnya langsung contoh yang keliru. Ya biar paham. Ya, contoh misalnya di surah Al-Adiyat. Al-Adiyat boleh ya. Misalnya di Al-Falaq aja deh. Wa min syarri ghasiqin idza waqab ya. Ghasiqin. Ah, di situ kan tanwin. Ya kan ghasiqin. Kalau berhenti di situ wa min syarri ghasiq. Loh, tanwinnya kemana? Hilang karena waqaf. Kapan adanya? Ketika wasal. Wa min syarri ghasiqin idza baru. Ya, nangkep nggih? Tanwin adanya ketika wasal. Kecuali tadi ya, khaironil wasiyah itu iltiqau sakinain. Itu menyimpang. Makanya ada bab khusus iltiqau sakinain. Cara membaca tanwin ketika wakaf adalah menjadi apa? Menjadi mat apa? Mat iwat. Mat badal atau mat iwat? Mat iwat. Kan terjadi peristiwa ibdal. Ibdal bukannya khusus hamzah, Ustaz? Enggak ya? Ya, ini ada ibdal tapi bukan mat badal ya. Kenapa? Karena ibdalnya dari tanwin menjadi alif, bukan menjadi hamzah. Ya, ini bukan mat badal. Baik, dia terjadi peristiwa ibdal, tanwin menjadi alif. Kecuali apa? Kecuali ada dua ayat yang di fi'il. Tanwin pada tangan.
Nggih, ta marbutoh dan apa? Domatain, kasrotain. Nggih, domahtain, kasrotain diwakof jadi apa? Jadi sukun. Ha. Jadi hal sukun. Coba maksudnya gimana? Menjadi ha belakang Ustaz. Tanya. Rohmatun menjadi rohmah. Oke, coba kalimatnya dibaca coba. Apabila akhir satu lafaz tanwin coba dibaca. Ustazah Murni. Hah? Lo tadi yang ngomong siapa? Gak bisa. Apa ini asisten bener dah. Iyalah. Monggo. Tidak dibaca dengan mat iwad ketika harokat di akhir kata kasroh tanwin atau dumah tanwin. Contohnya misalnya di lumazatin dibaca dengan lumazah. Atau misalnya muqsodatun dibaca muqsodah. D itu hak taknis nggih. Iya, tak atasnya. Hak marbutoh. Nggih, dia tak marbutoh. Nggih, hak taknis itu tak marbutoh maksudnya. Nggih, ya. Jadi ada istilah hak bisa tak marbutoh atau hak taknis. Nah, terus ini Ustazah, sedangkan apabila akhir suatu lafaz berharokat dhammah tanwin atau kasr tanwin, maka tanwin dibuang dan tentunya ketika waqaf harus disukun kecuali firman wa ka'ayyin. Maksudnya gimana? Ini enggak ada tanwinnya. Kalau tadi kan diibdalkan alif, ya. Kalau dhammah tanwin diibdalkan alif tidak? Tidak. Kalau kasroh tanwin, kasroh tain? Tidak. Yang diibdal jadi alif hanya apa? Fathatain. Fathah tanwin saja. Ya. Udah clear. Ustadz, kenapa emang nggak disebut mat iwad ya? Selama ini kita pemahamannya kalau begitu disebutnya mat iwad ya. Yang mana Ustazah? Kalau fathatain di waqaf dibacakan fathatain. Ya emang mat iwad. Emang mat iwad Ustazah. Kita sepakat kan mat iwad itu? Oh, tadi Ben bukan, harus diibdal gitu. Sama aja. Iya, ini peristiwa ibdal tapi bukan mad badal. Kenapa? Karena ibdalnya hanya menjadi alif. Mat iwad ya. Tidak terkait hamzah. Alhamdulillah. Dah clear. Ustadz mau nanya. Silakan. Kalau misalnya kayak illa rahmah itu jadi dibaca ha kan, tamarbutonya di illa rahmatan, jadi marbutonya menjadi ha, berubah kan. Kalau illa rahmatin jadi illa rahmah aja ya Ustaz ya. Jadi hanya memang hilang. Ya maaf Ustaz. Ya Ustaz. Taknya marbutoh atau maftuhah? Marbutohnya. Kalau tak marbutoh, setiap tanwinnya dia disukun, ya dia waqaf di situ selalu menjadi ha. Mau fathah tanwin, mau kasrah tanwin, mau dhammah tanwin.
Oh, jadi ini berarti yang maftuha ya Ustaz? Marbutoh. Yang katanya dihilangkan ini kalau domah sama kasroh ini? Untuk yang bukan hak. Yang bukan hak, yang bukan tamar butoh. Yang bukan tamar butoh itu tidak diganti jadi alif. Yang bukan tamar butoh tidak diganti jadi alif. Kan kalau fathah tain diganti jadi alif, jadi mat iwat. Ya. Gimana kalau domah tain yang bukan tamar butoh, apa diganti jadi waw? Gimana kalau kasroh tain, apakah ganti jadi ya? Tidak. Jawabannya apa? Tidak. Disukunkan. Oh. Terus kecuali firman Allah wa ka'ayyin ini? Jadi wa ka'ayyin ini dihilangkan. Wa ka'ayyin ini aslinya kan wa ka'ayyin. Yinnya itu kasroh tain. Kasroh tain. Aslinya. Tetapi secara rosem ternyata ada nunnya. Nunnya bukan nun, bukan tanwin. Maka di sini nunnya apa? Disukunkan. Disukunkan. Oh, iya Ustaz. Ini ngikutin rosem ya. Enggak apa-apa, mudah-mudahan pelan-pelan paham. Ini udah kita pelan-pelanin ya. Udah pelan banget, baik. Lanjut, nun mati dan tanwin sudah ya perbedaannya. Nun mati bisa asli, bisa zaidah. Kalau tanwin pasti zaidah. Terus yang kedua, nun mati tetap ada rosem maupun ucapan. Sedangkan tanwin nggak ada rosemnya. Ya. Ucapannya ada ketika di wasol. Yang ketiga, nun mati. Apa ini? Yang tidak berokat. Tulisannya tetap ada, baik dia wasol maupun wakof. Kalau tanwin hanya ketika wasol saja. Oh ini harusnya dikasih koma, Ustaz. Iya harusnya ini. Jadi nggak bingung. Lanjut D. Nun mati tidak terdapat pada bisa terdapat isim fi'il huruf, sedangkan tanwin hanya di isim kecuali walayakunan dan lanasfa'an dia ada pada fi'il. Lanjut nun mati bisa terdapat dengan kata atas, sedangkan tanwin hanya di akhir kata. Baik, nah yang kita bahas di sini adalah hukum nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Ustazah, kenapa sih yang dibahas itu nun mati atau tanwin ketemu huruf hijaiyah? Kenapa nggak ada bahasan misalnya kaf mati ketemu dengan huruf hijaiyah? Misalnya jim mati ketemu huruf hijaiyah. Kenapa nun mati atau tanwin paling juga ada lam mati paling? Kenapa yang paling banyak nun mati atau tanwin? Karena hukumnya berbeda-beda nanti yang baca. Karena hukum yang paling banyak adalah hukum apa? Nun mati atau tanwin ya. Kalau hukum selain nun mati tanwin, adanya apa hukumnya? Biasanya sukun. Kalau nggak idhar gitu, Kom. Ya, semua hukum aslinya apa? Idhar dan idgham ya. Nah, ada campuran, idghamnya nggak sempurna. Nah, banyak terdapat pada nun mati atau tanwin. Ini kaitannya sebenarnya adalah dengan suara khaysum ya. Jadi kalau huruf-huruf yang lain idharnya kan enak, idghamnya kan enak. Nah, ini kalau khaysum ini idhar idghamnya masih harus hidung. Makanya faktor khaysum inilah yang menjadikan nun mati atau tanwin perlu pembahasan lebih mendalam. Baik, silakan kita mulai idhar. Ya, sekali lagi
Dulu Pak Kiai menganggap izharnya orang Indonesia tidak ada masalah, ya. Tapi ternyata Pak, gara-gara ada metode cepat yang mengajarkannya Pak, nun mati ketemu huruf izhar adalah jelas tanpa dengung. Ini masalah besar, ya. Hanya kemudian kita bahas, monggo. Definisi izhar, silakan. Definisi izhar secara bahasa artinya jelas, sedangkan menurut istilah ikhrajul harfi al-mudhari min makhrajihi min ghairi gunnatin kamilah. Mengucapkan huruf yang diizharkan dari makhrajnya dengan tanpa disertai gunnah yang sempurna. Coba dibaca catatan kaki Ustazah. 293 silakan. Yang dimaksud dengan tanpa disertai gunnah atau dengung yang sempurna adalah tanpa disertai gunnah yang jelas. Tentunya yang dimaksud bukannya menghilangkan asal gunnah, sebab ia harus tetap ada walaupun tidak sempurna. Sebab gunnah adalah sifat lazimah untuk mim, nun, atau tanwin. Bahkan ketika mempunyai hukum izhar sekalipun. Ya. Jadi sekali lagi izhar tetap harus ada gunnah. Gunnahnya gunnah apa Ustazah? Tidak sempurna. Ya, makanya sifat apa? Lazimah. Ya, apa yang dimaksud sifat lazimah di sini apa? Sifat yang selalu melekat di huruf tersebut. Oke. Maksud saya adalah gunnah bainiyah. Sama. Bukan guna nakisoh. Kalau Ustaz putus-putus. Bukan guna nakisoh Ustaz. Bukan bainiyah. Nah, bainiyah. Pertengahan. Sifat. Ya. Coba misalnya kita baca Bismillah, coba tawasud, ya kan? Bis rokhawah, millah, ya, millah, mil itu kan 6 tawasud, ya. Nir itu juga rohnya tawasud. Nah, ketika him, di situ harus sama durasinya dengan mil, dengan ar, ya. Dan lam nun ro lin umar itu nunnya harus sama-sama bainiyah. Nangkep kira-kira? Nah. Ya, karena kemarin kami belajar begini, ya, ketika daurah dengan Ustaz Arham kemarin itu, kalau huruf berharokat, ya, semuanya sama, zamannya sama, ya. Huruf berharokat yang sidah, yang tawasud, kemudian yang rokhawah, ketika berharokat durasinya sama, ya. Ini dalam Fathur Bil Bariyah, ya. Tapi ketika disukun, ya, ketika dia mati, durasinya berbeda, ya. Yang paling pendek siapa? Sidah. Durasi suara paling pendek sidah. Kenapa sidah? Karena ketahan. Tet. Ya, namanya air mengalir, ketahan. Tek. Ya, dengan air yang mengalir nggak ada tahanan, mengalir, tentu beda. Maka sidah tertahan. Ya, durasinya lebih pendek. Misalnya apa? Rob, pil tuh. Rob, tuh berhenti. Rob, berhenti ya. Sedangkan yang rokhawah, bis, ngalir. Bis, ya. Ghairil mau, ngalir. Mau, ngalir. Ya. Mau, ngalir. Nah, gimana tawasud? Tawasud tidak tertahan sempurna, juga tidak mengalir sempurna. Bagaimana? Bil, ya, bismil, millah tuh. Ketika tebal ya. Langsung tengah. Begitu juga dengan di akhir. Him, ya. Misalnya apa? Nah, nunnya, matinya, gunahnya adalah gunah bainiyah. Gunah tawasud. Makanya kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin,
nun mati terakhir di situ harus apa? Harus bainiyah. Begitu pula dengan idhar. Ya, idhar itu kalau ketemu, misalnya apa? Kufuwan ahad. Nah, itu wan itu sama dengan min alamin. Kufuwan itu sama-sama apa? Tawasud. Nangkep ya, Ustaz, insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Pak Kiai mengingatkan ya, supaya gunahnya idhar adalah gunah yang tawasud. Ya. Ustaz, ada gunah yang nggak tawasud? Ada. Yang gunanya panjang? Ada. Ya, gunah kamilah. Putus-putus, Ustaz. Putus, Ustaz. Nggak jelas. Kapan terjadi gunah kamilah? Ulang Ustadz, tadi terputus. Sampai mana yang belum terputus? Gunah kamilah tadi, Ustaz. Waktu sebelum gunah kamilah. Nah, gunah kamilah itu adalah ketika nun mati ketemu nun bertasydid. Mim mati ketemu mim hidup atau mim bertasydid. Ya, maka disebut gunah kamilah. Kenapa? Karena tawasud ketemu tawasud, jadi apa? Jadi sempurna, ya. Tawasud kan setengah, ketemu setengah, jadi sempurna. Kalau tanwin bukan Ustaz, kalau nun tasdid waqaf itu juga sempurna. Harus sempurna, Ustaz. Wala jan. Nah, itu sempurna. Baik, Ustaz. Nggih. Udah clear ya, idhar. Baik. Nah, coba sekarang kenapa disebut idhar halqi, Ustaz? Karena keluar dari halq. Oke, bagus ya. Idhar artinya jelas, halqi tenggorokan. Ya, kenapa? Karena makhrajnya nun ya itu berjauhan sekali dengan apa? Dengan tenggorokan. Makanya di sini ada namanya apa? Mutabaidain. Ya. Jadi kalau kita alaqatul huruf ada idgham shaghir ya. Mutaqaribain terus apa? Mutajanisain. Mutabaidain. Nah, mutabaidain ini adalah idhar halqi. Kenapa? Nun di ujung lidah ketemu dengan apa? Huruf-huruf paling ujung ya, tenggorokan. Maka semua huruf tenggorokan harus idhar. Baik, lanjut. Dibaca cara praktek. Hakikat baca idhar, silakan. Hakikat bacaan izhar adalah pengucapan nun mati atau tanwin dengan ucapan yang jelas dengan tanpa disertai dengung yang sempurna, yakni nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf izhar dibaca dengan tanpa jeda dan tanpa saktah di antara keduanya, antara nun sukun atau tanwin dan huruf halq. Ya, jadi tanpa saktah. Man amana, nanti kita praktek di sini ya. Min ahlil kitab, nggak boleh. Min ahlil, nggak boleh ya. Itu saktah ya. Ini harus min ya, semacam itu ya. Nanti kita praktekkan setelah ini ya. Nah, sehingga ada tingkatan izhar. Ini ada yang tahu tingkatan izhar? Ya, tahunya di sini ya. Ada 3, Ustazah. Apa saja? Ali atau tinggi. Ya. Ketika nun mati atau sukun bertemu dengan hamzah dan ha. Karena paling jauh. Terus Sedang atau wusto, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ain dan ha. Sebab antara mahraj nun mati atau tanwin dengan dua huruf ini letaknya sedang. Terakhir?
rek dekat atau dani, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ghain dan kho. Sebab antara makhraj nun mati dan tanwin dengan dua huruf ini letaknya paling dekat. Ya. Nah, udah. Jadi nggak hanya ikhfa ya. Ikhfa punya tingkatan apa? Sama Ustaz. Ali, Ali, Usta dan dani. Oke. Beda istilah. Ada lagi yang menyebut istilahnya apa? Abad, ausat, sama akrob. Oke. Akrob. Apa bedanya, Ustaz? Kalau Ali itu akrob atau abad? Ali Abad. Abad. Oke, paling jauh Ali ya, sama dengan ini ya. Paling jauh adalah hamzah ha, maka disebut Ali ya. Udah clear. Sekarang catatan. Silakan dibaca catatan. Oh, baca. Catatan perbedaan adanya bacaan idhar pada nun mati. Perbedaan penyebab, Ustaz? Penyebab adanya bacaan idhar pada nun mati atau tanwin ketika bertemu salah satu huruf yang 6 adalah keberadaan makhraj nun mati atau tanwin berada di ujung lidah, sedangkan makhraj huruf idhar yang 6 adalah di tenggorokan atau halq. Penyebab lainnya adalah antara makhraj keduanya tidak berdekatan atau tidak sejenis yang mengharuskan adanya bacaan idgham ataupun bacaan ikhfa. Ya. Jadi kalau dia dekat, dia bisa idgham, dekat banget ya, melebur. Atau ketika agak jauh dikit namanya ikhfa ya, ada kemungkinan samar-samar. Tapi kalau jauh banget maka dia izhar. Baik, lanjut. Kita praktekkan ya. Coba. Antara nun mati yang bertemu dalam beda kata, ada yang satu kata, ada yang tanwin beda kata ya. Min ahlil kitab. Silakan. Min ahlil kitab. Bagus. Wayan auna. Wayan auna. Kufuan ahad. Kufuan ahad. Fala tanhaw. Fala tanhaw. Wahum yanhauna. Wahum yanhauna. Salamun hiya. Salamun hiya. Coba selain Ustazah, ini Ustazah siapa tadi barusan? Oh, Ustazah Wirda udah buka. Yes, Ustazah Wirda sekarang. Min alaqo. Min alaqo. Ulang lagi, Ustazah. Min alaqo. Wal an'am. Wal an'am. Yauma idzin 'anin na'im. Yauma idzin 'anin na'im. Ya, nunnya tanwinnya tawasud ya. Wanhal. Wanhal. Yanhituna. Yanhituna. Naron hamiyatan. Naron hamiyatan. Sekarang yang Adani yang dekat ya. Ini guys, yang lain. Ustazah Mara boleh. Nah, Ustaz. Min ghislina. Min ghislina. Jadi min tawasud, ghis rokhawah nggih, kita ulang. Min ghislina. Min ghislina. Ghisli nggak boleh, gisli nggak boleh keputus ada. Min ghislina. Fasayun ghiduna.
fasayunghiduna. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Min khawfin. Min khawfin. Wal munkhaniqatu. Wal munkhaniqatu. Dzarratin khairan. Dzarratin khairan. Nah, selesai ge. Dia izhar. Lanjut, hukum bacaan idgham. Secara bahasa artinya memasukkan atau melebur. Ya. Secara istilah idkhalu harfin sakinin fi harfin mutaharrikin. Memasukkan huruf sukun yang atau mati ke dalam huruf yang berharokat atau hidup. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Sehingga seperti menjadi huruf satu yang bertasydid. Ya. Nah, kalau Ibnu Jazari menyebut anutku bil harfaini harfan katsani musyaddadan. Mengucapkan huruf dua huruf menjadi satu sehingga menjadi huruf kedua yang bertasydid. Ya. Nah, huruf idgham ada 6 yarmiluna ya. Ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Nah, ini ada 2 idgham bi gunnah, yaitu ketemu dengan yanmu. Nah, gunnahnya berapa harokat? Gunnahnya 2 harokat. Ya. Kecuali apa? Yasin dan nun ketika di wasol. Disebut idhar mutlak atau idhar riwayah. Kemudian ketika ada di satu kalimat, ya maka disebut idhar mutlak. Nah, catatan. Coba Ustazah dibaca catatan. Bacaan non mati atau nun sukun tanpa rosem yang tidak ada rosemnya yang bertemu dengan mim pada firman Allah awal surat Asy-Syu'ara dan Al-Qasas menurut riwayat Hafs dari Imam Asim harus dibaca izhar mengingat adanya nun mati dan mim terletak dalam satu kata sebab dilarang waqaf pada sinnya sin. Namun oleh karena bacaan Al-Quran harus berdasarkan riwayat yang mutawatir, bukan berdasarkan qiyas, maka dalam hal bacaan nun yasin pada sin harus dibaca idgham. Harusnya apa? Tosin. Mim. Nun mati ketemu mim hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Nun mati ketemu mim idgham bi gunnah. Terus? Menurut kalau menurut kaidahnya harusnya dibaca izhar karena kan satu kata itu Ustaz nggak boleh dipisah-pisah antara sin dan mim. Tapi dibaca menjadi diidghamkan karena berdasarkan riwayat seperti itu. Ya, jadi aslinya itu apa? Namanya nun mati ketemu dengan nun berikutnya atau ketemu dengan apapun ya. Di satu kata harusnya idhar apa? Idhar mutlak. Ya, seperti dunya, bunya, ya bunyanun kan sinwanun itu kan kinwanun. Itu kan idhar mutlak. Nah, ini tosimim kok bukan idhar mutlak. Kenapa? Karena menurut riwayat ini adalah idgham. Jelas ada nggih insyaallah? Baik, kita praktek langsung. Idgham bi gunnah nggih, nun mati ketemu ya.
Wa man yuti'illah. Ini ada yang mau? Ustazah Anja? Kalau nggak mau saya. Yang mana Ustaz? Waman, oh ini. Wa may yuti'illah. Ya, ini nun mati ke blender sama ya. Jadi dia menjadi apa? Menjadi huruf apa? Menjadi huruf apa? Huruf asli atau huruf far'i? Oh, huruf zaid. Far'i ya. Ada yang mau huruf zaidah. Enggak tadi far'i ya. Oke, huruf far'iyah, oke. Jadi dia mai aneh ini. Ya, non dengan ya mai ya iya itu tuh. Ya, menjadi huruf far'iyah karena blenderan antara nun dengan ya. Wa may yuti'illah. Silakan. Wa may yuti'illah. Enggak boleh hinabur saja. Wa may, enggak boleh wa may. Lembut. Wa may. Jadi kayak malu-malu kucing gitu ya. Wa may, nah gitu. Wa may yuti'illah. Silakan. Wa may yuti'illah. Wujuhun yawma idzin. Wujuhun yawma idzin. Nah, adapun nun mati ketemu non, ini karena non ya, maka menjadi nun tasdid ya. Lan, nah itu kuat. Lan enggak lan, enggak. Lan nadkhulaha. Lan nadkhulaha. Amsyajin nabtalihi. Amsyajin nabtalihi. Nah, bagaimana nun mati ketemu mim? Ya kamil ya. Mim kuat. Mim jangan renggang. Mim enggak. Mim ma'in dafiq. Mim ma'in dafiq. Yatslu suhufan mutahharah. Yatlu suhufan mutahharah. Nah, ada nun mati ketemu waw, ini menjadi apa? Menjadi huruf far'i. Kalau nun mati ketemu mim menjadi huruf asli. Ya, ingat, kalau ada tasdid, ada idgham kamil, katsani musaddadah. Seperti ada dua huruf yang bertemu menjadi tasdid. Yang satu hidup, yang satu mati, yang satu hidup, ya. Adapun kalau idghamnya nakis, nah nanti dibahas setelah ini ya. Itu menjadi huruf far'iyah. Miu walin. Miu walin. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Nah, selanjutnya idgham bila gunah, tentu ini menjadi apa? Idgham tanpa gunah menjadi idgham kamil kecuali ada saktah man raq. Ya. Ini insya Allah tidak ada masalah ya. Nah, berikutnya adalah idgham kamil dengan idgham nakis. Ya, idgham kamil di sini. Ustaz, idgham bila gunah ini kadang-kadang ada masalah, Ustaz. Apa masalah kita? Membacanya kadang-kadang kayak idgham bila gunah, kayak misalnya ditahan kelamaan gitu. Oh, okay. Ya, harusnya gimana? Alan langsung. Ya, Allah nggak boleh ya, langsung alan langsung alnya di sini apa? Tawasud ya. Alan taqula. Silakan. Alan taqula. Malal lubada. Malal lubada. Jadi ditahannya tawasudnya lam. Ya, nggak boleh lebih ya. Nggak boleh ditahan panjang ya. Mil rasulin. Mil rasulin. Tebal atau tipis, Ustaz? Oh, tebal, Ustaz.
Kenapa tebal? Kan kasroh sebelumnya. Melihat harokat pada tasdidnya, pada huruf yang kedua. Sebentar ulangi, kenapa di sini dibaca tebal roknya? Karena ini kan hukumnya idgham, jadinya idgham mutamasilain. Jadi yang dianggap adalah harokat huruf yang kedua. Ya, karena rok bertasdid itu yang punya hajat rok yang kedua. Bagus, lanjut. Fi 'aisyatir radiyah. Fi 'aisyatir radiyah. Oke, alhamdulillah. Lanjut, idgham kamil nakis, kira-kira clear nggih? Nggak ada masalah kan? Insyaallah. Nih. Nah, bedanya nanti ya, kalau mushaf Timur Tengah untuk idgham nakis nggak ada tasdid, ya. Kemudian mutamatsilan, mutakarribin, mutajanisin sudah. Iklab. Apa iklab, Ustazah? Iklab secara bahasa adalah mengubah sesuatu ke dalam bentuk yang lain. Sedangkan menurut istilah qalbun nunis sakinah awit tanwini miman muhfatan bi gunnah. Menukar bunyi nun mati atau tanwin dengan bunyi mim disertai gunnah atau dengung yang memiliki kadar dan bobot ringan. Yeah. Huruf iklab apa? Huruf iklab nun mati ketemu ba. Ya, jadi ini termasuk blenderan ya. Maka menjadi iklab itu adalah mim far'iyah. Ya, menjadi mim far'iyah ya. Nah, prakteknya adalah seperti di idgham qasamigun ya. Dia tidak boleh ditekan mim, enggak, tapi mim dia ringan saja mim, bahkan ada pendapat saking ringannya ya, saking ini blenderan antara nun mati dengan ba, maka dibuka sedikit namanya furjah, tetapi pendapat itu tidak bisa diterima. Nah, clear iklab. Ikhfa hakiki sudah nggih? Lanjut, mim mati. Mim mati gampang lah ya. Pembacaan. Ikhfa safawi. Dia hanya dua kan? Idhar safawi dengan ikhfa safawi. Sisanya idhar. Mimi. Idgham mimi. Nah, mim mati mah aman ya. Idgham mimi mutamatsilain shaghir. Idhar safawi sudah. Nun bertasdid kasani musaddadan sudah. Sudah clear sepertinya. Alif lam perlu dibahas atau alif lam? Ustazah, mohon maaf karena hari ini lagi di jalan. Tadi saya janji kalau ngisinya sambil jalan saya nggak sanggup nggak bagus lah kalau sambil nyetir gitu kan. Makanya kemudian saya minta parkir dulu, temen nungguin. Hari ini sampai 9.30 aja enggak apa-apa nggih? Ya Ustaz. Oke, nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya. PR hari ini apa PR hari ini? PR-nya apa tadi ya? Oh ini. Apa tadi? Hamzah, cara baca apa ya tadi? 6 cara untuk memudahkan mengucapkan huruf hamzah. Nggih. Kalau qalqalah tadi cara strategi untuk memudahkan huruf-huruf sidah dan jar selain hamzah qalqalah ya kan? Dipantulkan ada bunyi tambahan. Nggih. Nah, sekarang hamzah kan sidah dan jahar juga tuh.
Orang Arab punya cara yang lain. Apa caranya? Ada berapa tadi? 6. Ya, 6. Ada yang sudah tahu kira-kira sudah? Yang diibdal bukan Ustaz? Kalau belum 6 jangan ngomong, harus 6. Coba dibatin dulu, kalau udah 6 baru ngomong. Kalau cuma 1, 2, 3 belum sempurna. Nggak ada yang ngomong ya udah. Jadi kita bahas ya besok satu persatu insyaallah taala. Kurang lebih maaf. Akhir dawana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.